Setiawan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 18 September 2021 bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah artinya perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti penginjil Markus dan Matius, penginjil Lukas merenungkan perumpamaan tentang biji yang ditaburkan. Tetapi renungan penginjil Lukas ini lebih menekankan banyaknya kemungkinan hambatan untuk tumbuh dan berkembang. Hambatan itu disebutkan iblis yang mengambil benih itu dari hati, ketakutan akan penganiayaan, kegelisahan terhadap kehidupan setiap hari, kekayaan dan kenikmatan hidup. Hanya benih yang jatuh pada lahan yang baik akan berkembang dan berbuah banyak. Orang beriman disadarkan mengenai benih macam apakah yang sedang ditabur dalam kehidupan mereka dan bahaya yang sedang mengancam pertumbuhannya. Apakah kita sudah mengusahakan agar benih yang baik dan bermutu berkembang dalam hidup keluarga kita? Bagaimanakah kita menyuburkannya? Saudara-saudariku yang terkasih, pantas juga diperhitungkan lahan yang dilukiskan dalam perumpamaan tadi. Lahan itu merupakan prasyarat
bagi perkembangan benih. Pinggir jalan, tanah berbatu, dan semak duri bukanlah lahan yang pantas untuk mengembangkan benih. Hanya tanah subur yang memungkinkan perkembangan benih berjalan wajar. Apapun hasilnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, pasti menjadi jaminan bagi masa depan kehidupan kita. Perumpamaan ini memberi inspirasi berharga bagi perkembangan hidup jemaat yang mendengarkan benih-benih sabda itu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena tak henti-hentinya Engkau senantiasa menaburkan benih yang bagus secara kualitas di dalam kehidupan kami. Semoga kami mampu untuk menyediakan lahan sebagai tanah yang subur sehingga benih itu bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan semoga kami juga waspada akan hambatan-hambatan yang senantiasa menyertai perkembangan benih sabdamu di dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan rencana-rencana baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, salam mendoan.